Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV. Dan bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Belum bolong-bolong kan? Oke teman-teman, hari ini aku pengen ngebahas tentang kolam kacaku yang mungkin sampai sekarang aku belum update lagi ya. Setelah kemarin aku update biaya untuk membuat kolam kaca di Sansan TV, setelah itu aku belum update lagi ini ya. Oke, jadi banyak dari kalian yang bertanya padaku gimana kelanjutannya kolam Sansan, kok belum ada updatean lagi. Nah, jadi hari ini aku pengen nge-share lagi sama kalian gimana nasib kolam kaca di Sansan TV ini. Jadi agak mangkrak teman-teman. Jadi agak mangkrak dan ada beberapa kendala yang terjadi di kolam kaca Sansan TV ini. Nanti akan aku share apa saja kendalanya dan apa yang sudah aku lakukan untuk memperbaiki kendala-kendala itu ya. Jadi harap bersabar karena memang aku tidak ngejar waktu, tidak buru-buru untuk segera ngisi air di kolam ini. Dan ya semuanya serba santai saja teman-teman. Ya nanti aku share seperti apa kendalanya. Jadi sebelumnya aku minta maaf ya sama kalian, kenapa kok ini belum diisi air juga, karena banyak yang tanya ya seperti itu. Banyak yang sepertinya nggak sabar untuk melihat kolam kaca ini diisi air dan segera diisi ikan teman-teman. Banyak juga yang penasaran apakah nanti isinya akan cana semua atau all predator seperti pemilik megatank yang lain ya, yang pecinta ikan predator. Oke, jadi kemarin itu teman-teman, kemarin itu sudah mulai aku isi air ya. Jadi kan aku kemarin itu sudah sedikit membicarakan tentang kolam ini yang aku cat dengan bitumen. Nah kemarin itu sudah mulai kering, aku pegang itu sudah tidak lengket ya, sudah kering lah karena sudah beberapa hari sejak pengecetan. Nah selanjutnya aku coba nih teman-teman, aku coba isi air memakai air sumur sini, dan karena memang cuma pakai air keran jadi lama. Jadi pengisiannya itu lama sampai berjam-jam, dan cuma sampai kira-kira dari kaca ini naik sekitar 40 cm lah ya, baru 40 cm ketinggian air di kaca ini, di kolam ini. Nah setelah pengisian sampai 40 cm itu, kemudian air aku matikan dan aku lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Dan ternyata teman-teman, ternyata kolam ini mengalami kebocoran. Seperti yang aku takutkan dari awal, ini ternyata bocor teman-teman, dan bocornya ternyata sangat cepat sekali, air jadi surut. Nah, padahal dari pertama itu untuk kolam ini sebelum pengecetan itu sudah aku isi air ya, kira-kira 20 sentian lah ya, 20 sentian dari dasar kolam ini, dan alhamdulillah tidak mengalami surut teman-teman, tidak mengalami surut. Cuma kemarin itu kan ini sudah aku buka ya, pralon yang untuk bottom drain itu sudah aku buka, sudah aku ganti dengan bottom drain yang seperti ini. Bottom drain yang seperti ini nih teman-teman. Nah yang seperti ini kan, begitu air sudah diisi dia akan mengalir ke sini, ke mana ini, ke vortex ya, ke chamber vortex itu. Nah seperti yang aku bilang tadi, setelah air sudah ketinggian kira-kira 40 cm lah ya, 40 cm di kaca ini kira-kira seperti ini teman-teman, segini, dan aku diamkan, ternyata airnya menjadi surut, dan 1 jam itu bisa sampai 10 atau 15 cm ya.
Padahal kemarin kan di sini ini sudah aman, untuk kolamnya sendiri sudah aman, dan aku curiganya itu di chamber vortex ini teman-teman. Bentar, kita naik ke chamber yang di atas ya. Oke, di sini nih teman-teman. Di sini yang aku curigai ini mengalami kebocoran. Nah, jadi kemarin memang aku tes lagi khusus untuk chamber yang ini. Aku tes lagi, aku isi air sampai kira-kira ya 50 cm lah ya, 50 cm, dan ternyata memang benar teman-teman, air yang ada di sini ini airnya menjadi surut dan ternyata di sini memang bocor. Nah, langkah yang aku ambil, karena ini kan sempit ya, karena kan lingkaran ini tuh sempit, aku cuma pakai gorong-gorong atau base lah kalau di sini, ukuran 50 cm teman-teman. Jadi bolongan ini tuh 50 cm dan nggak bisa dimasukin orang. Bisa sih aku masuk dengan badan yang segemuk aku ini, aku masuk pun aku masih bisa, cuma bisanya ya berdiri, nggak bisa jongkok untuk memproses yang dasarnya ya, harus diapakan. Nah, solusinya karena aku harus ngelakuin sendiri, karena kalau cuma segini kan nunggu tukang juga lama, tukangnya sudah mulai bekerja di tempat yang lain, makan waktu juga. Akhirnya aku kerjakan sendiri teman-teman, aku kerjakan sendiri. Aku pakai bitumen lagi, aku pakai dam deck lagi untuk campuran semennya, karena memang disitulah yang paling gampang aku cari dam deck dan semen itu di toko bangunan. Jadi aku bikin adonan kayak mau bikin ini. Aku bikin adukan semen, kemudian dari atas ini aku apa ya bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih. Jadi diteletek gitu teman-teman. Dari atas itu adonan yang itu diteletek lah ya. Kalau orang Jawa bilang ini diteletek atau dijatuhkan dari atas lah adukan semennya itu, sampai ya kira-kira ini mungkin 10-an cm lah, 10-an cm menutupi pipa yang di bawah ini ya. Jadi ini aku cor lagi bagian dasarnya, kemudian aku aci lagi teman-teman pakai kuas yang tak sambung dengan galah ya, karena memang sungguh ini tidak bisa dimasukin karena terlalu sempit. Nanti kita lihat ya, karena ini memang belum aku cek lagi kira-kira bocor apa enggak, dan semoga apa yang sudah aku lakukan di sini tidak mengalami kebocoran alias berhasil ya teman-teman ya. Doakan saja, karena aku curiganya di sana itu ada sambungan ini teman-teman, di sana itu ada sambungan. Aku curiganya itu di antara sambungan itu. Kemarin aku lihat kayak ada retakan ya kalau dari sini, tapi alhamdulillah itu sudah mulai kemarin sudah mulai aku semen, sudah mulai aku acik lagi ya. Semoga ini berhasil, tidak bocor lagi. Oke, kita turun dulu ya. Ini masih berantakan di sini karena memang ya bisa dikatakan agak sedikit mangkrak lah teman-teman. Agak sedikit mangkrak ya. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, satu kendala sudah aku ceritakan. Kemudian kendala yang lain apa lagi? Oke, kendala yang lain setelah aku isi air, ternyata bagian kolam yang aku cat dan terendam air itu dia ngelotok teman-teman. Dia ngelotok padahal aku sudah pakai bitumen, nggak tahu apa mungkin aciannya masih basah atau catnya yang kurang tebal. Jadi kemarin itu catnya pada ngelotok dan pada gelembung keisi air teman-teman. Sayangnya nggak aku videokan ya kemarin itu. Jadi ini kan sampai kira-kira seginilah ya.
kira-kira segini sampai sana kerendam air, dan bagian yang kerendam air itu catnya pada ngelotok, ada juga yang sampai gelembung-gelembung ke isi air, jadi air itu bisa masuk di antara dinding dan cat sehingga menjadi gelembung-gelembung air, itulah teman-teman yang terperangkap di dalam catnya. Satu kendala sudah aku ceritakan lagi. Jadi ada dua kendala ini yang sampai saat ini aku ceritakan. Ada dua kendala. Yang satu filter vortexnya bocor, yang kedua catnya ngelotok ya. Jadi akhirnya yang ngelotok itu aku hilangin teman-teman, aku bersihin yang ngelotok, terus catnya aku tunggu sampai kering. Nah kalau sampai kering itu ya seperti ini, keras seperti ini ya. Tapi kalau ke isi air ya itu dia sampai menggembung ke isi air ya. Kemudian solusinya, karena kan kalau harus aku cat lagi, otomatis aku harus bersihin cat yang lama, aku harus ngupas lagi cat yang lama, dan akan makin memakan waktu ya teman-teman. Jadi logikaku, aku lapisi dengan semen lagi, seperti aku aci lagi. Makanya ini jadi warna semen kan. Ini kemarin kan kalau kalian lihat updatean terakhir kolam ini sudah dicat hitam, sekarang jadi abu-abu lagi, abu-abu semen lagi teman-teman. Ini aku aci lagi, ini yaitu dengan andalanku semen campur cairan damdek teman-teman ya. Nggak tahu ini, karena logika aku kan aku butuh semen lagi untuk melapisi cat yang lama, dan biar cat yang baru itu bisa nempel di acian semen yang baru ini. Nah logikaku itu kemarin itu setelah pakai bitumen dan akhirnya pada ngelotok, aku aci, kemudian aku beli yang khusus untuk water ponding, yaitu FlexiCoat teman-teman, dari Kyoto ya, dari Kyoto kayaknya, yang khusus untuk kolam koi. Aku sudah beli dan semoga nggak ngelotok ya. Karena kalau ngelotok, waduh, mumet lagi nih teman-teman. Ini aja masih nunggu acian ini sampai kering dulu, karena ini masih pada berembun, ini masih pada berembun, masih pada ada airnya. Jadi harus nunggu sampai acian ini benar-benar kering, kemudian baru cat yang baru kita aplikasikan ya. Nah itu sudah dua kendala. Kemudian kendala yang lain apa lagi nih? Wah ternyata banyak kendalanya ya. Di sini nih teman-teman, di sini ini kemarin bocor. Ada berat. Di sini tuh kemarin bocor, di sini airnya merembes. Walaupun nggak apa ya, nggak deres merembesnya, tapi cukup di sini sudah basah sampai sini. Dan ternyata ininya bocor ini teman-teman. Silennya yang pojokan itu ada sedikit mengelupas, dan sudah aku silen lagi ya, sudah aku silen lagi, insya Allah sudah aman. Jadi ini sudah beberapa kali aku timpa dengan silen, aku lapisi berkali-kali di pojokan itu. Kemarin itu ada yang ngelotok sedikit, tapi alhamdulillah sudah aku silen lagi ya. 3 kendala. Kendala yang lain, kalau kalian lihat di tembok itu kan kayak ada bekas kayak kucuran air ya, itu hitam-hitam itu ya. Itu kalau hujan itu airnya deres teman-teman. Kalau hujan airnya deres, semuanya masuk ke dalam rumah. Karena ternyata setelah aku naik ke atas itu, atap transparan itu sama temboknya itu tidak menutupi secara sempurna. Pojokan sana itu masih ada sisa sedikit lah. Jadi kalau air turun dari atap ini, dia akan balik dan jatuh di tepian tembok itu, airnya masuk ke dalam. Nah makanya itu ada pojokan itu ada hitam-hitam itu, aku sambung lagi dengan polikarbonat yang seadanya di rumah, karena adanya cuma hitam, itu pun nyopot dari background tank baruku ya. Aku sambung lagi dari sana
sampai sana. Nah, setelah itu hujan deras lagi, airnya masih agak sedikit agak sedikit masuk ke rumah lewat tembok ini. Kemudian yang atasnya itu aku lem lagi itu teman-teman, aku lem lagi dengan busa hati dan silen, aku lem sampai sana. Nah, setelah hujan, oke lah, airnya tidak masuk lagi. Tapi kendala yang lain di sana itu kan dari apa ya? Ada baut untuk masang atap transparan ini dengan framenya yang di sini, di sini sampai sana pojokan-pojokan itu ternyata bocor lagi teman-teman. Aduh, berat. Bocor lagi, netesnya cukup deras karena ternyata yang di sana ada sedikit retak. Sementara yang pojokan itu juga bocornya lumayan deras, airnya kalau masuk netes ke bawah, dan harus aku lem lagi karena dulu itu memang agak bocor. Aku lem dengan lem pralon, sudah mulai tidak bocor lagi. Cuma kemarin itu kan di sini sempat ada kayak hujan badai, hujan dengan angin ya. Jadi agak sedikit tersingkap lah kayaknya atap ini. Jadi bocornya agak deras dan harus memperbaiki itu lagi teman-teman. Harus memperbaiki, aku lem lagi di antara baut dengan framenya. Seperti itu ya kendalaku di Megatank ini. Dan ya itu ada 4 kendala yang aku ceritakan, dan semoga saja sih tidak ada kendala baru yang nyusul ya. Oke, jadi kenapa agak sedikit mangkrak ya seperti itu teman-teman. Banyak kendala, mulai dari filter yang bocor, kaca yang bocor juga, terus juga cat yang mengelotok, dinding yang bocor dari air hujan. Aduh, membuatku apa ya, jadi agak mumet ini teman-teman. Tapi ya balik lagi, karena aku tidak buru-buru untuk segera mengisi air di kolam ini, aku tidak buru-buru untuk segera memelihara ikan di kolam ini. Jadi ya santai saja sih, santai saja sambil ngumpulin duit teman-teman untuk beli ikan-ikan predator, karena lumayan menguras kantong ternyata ya. Oke, seperti itu ya, aku curhat tentang kendala-kendala yang ada di kolam ini. Ya, semoga kalian tidak penasaran lagi ya, kenapa sampai saat ini kolam kaca di Sansan TV belum diupdate lagi, belum diisi air, belum diisi ikan. Karena seperti yang aku curhatin tadi, banyak kendala yang terjadi, mulai dari filter vortex yang bocor, cat yang mengelotok, kacanya yang ikut bocor juga, sama banyak rembesan air ketika hujan terjadi. Aduh, bikin pusing teman-teman. Tapi ya balik lagi seperti yang aku bilang, aku tidak buru-buru untuk segera mengisi air ini di kolam ini. Maksudnya tidak buru-buru untuk ngisi ikan. Jadi santai saja, lost doll teman-teman. Ya, oke, gitu aja updatean terbaru dari kolam yang akhirnya agak sedikit mangkrak ini. Agak sedikit terhenti proyeknya. Tunggu saja, insya Allah nanti kedepannya akan kita update lagi, karena ini cuma tunggu aciannya agak sedikit kering, kita cat lagi yang baru, kita tes lagi dengan air, insya Allah semoga tidak ada kebocoran lagi ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari Sansan TV kali ini. Semoga menambah hiburan untuk kalian sedang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum, bye.